Shalom dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan di GBI Pelita dan jemaat Tuhan di tempat-tempat yang lainnya. Ya puji Tuhan kalau hari ini di GBI Pelita kita pertama sekali tidak mengadakan ibadah secara bersama-sama. Karena anjuran pemerintah kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya walaupun ibadah kita di kos kita, ibadah kita di rumah kita masing-masing, sukacita damai sejahtera Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Amin. Dan saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini dalam keadaan gos, gembira, optimis dan semangat. Yuk bilang samping kanan kirinya, kabar gos, gembira, optimis dan semangat. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi kita. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi saya bacakan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Di dalam bulan ini kita masih belajar tentang karakter. Kalau di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kerendahan hati, pribadi yang tulus dan pribadi yang bersyukur. Di hari ini kita belajar tentang pribadi membawa damai, menjadi orang yang suka membawa damai. Kalau ayat Matius pasal 5 ayat 9 dengan jelas mengatakan ciri orang disebut anak Allah adalah bawa damai. Kira-kira apakah kita pribadi yang bawa damai? Ataukah ketika kita datang lebih sering membawa yang namanya keributan, peperangan? Nah misalnya Bapak Ibu, seperti istri-istri yang di rumah. Kira-kira ibu-ibu apakah orang yang bawa damai? Ataukah membawa yang namanya keributan? Lebih menjadi kapal saudagar atau kapal perang gitu ya. Karena ada ibu-ibu asal suaminya datang bukan diberikan salam tapi diberikan repetan. Itu bukan damai, itu membawa yang namanya keributan. Nah bagaimana dengan para suami? Apakah para suami di tempat ini orang-orang yang bawa damai ketika pulang ke rumah, memberikan damai bagi anak-anak, berikan damai bagi istri? Ciri seorang suami bahwasanya dia datang membawa damai, kehadiranmu ditunggu oleh istri dan anak-anakmu. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kehadiran kita orang senang sehingga orang bilang enggak ada lu, enggak rame gitu? Ataukah ketika kita hadir orang bilang sudah datang dia? Orang mulai menghindar, orang mulai tidak damai dengan kita. Nah, bagaimana dengan anak-anak muda? Apakah engkau juga orang-orang damai? Walaupun situasi sekarang sedang sulit, situasi sekarang kita sama-sama tahu tidak bisa kemana-mana, kita harus di rumah. Apakah engkau anak-anak muda yang damai dalam hidupmu? Tidak gampang tersulut emosi, tidak gampang mengeluarkan amarah dan lain sebagainya. Nah karena itu kita mau belajar apa sebenarnya arti damai. Kalau kita belajar damai dalam bahasa Ibraninya dikatakan shalom. Shalom itu adalah sukacitanya Allah, damainya Allah yang memerintah atas diri kita. Nah kalau dalam bahasa Yunani dikatakan Irene atau Iren. Nah jadi damai itu bukan berbicara tentang tidak bertengkar saja, tidak ribut. Tapi damai berbicara menyelaraskan pikiran perkataan kita dengan kehendaknya Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai. Kita tahu bangsa kita sedang mengalami satu masalah. Apakah perkataan kita sekarang membawa damai bagi orang lain? Kadang sering sekali perkataan kita membawa masalah bagi orang lain. Kalau kita berbicara suka menyudutkan orang lain. Kalau kita datang inginnya langsung mengintimidasi orang lain. Nah oleh karena itu coba kita melihat, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Bagaimana keadaan manusia di akhir zaman. Kita bisa lihat dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama keempat. Paulus menjelaskan kepada Timotius anak rohaninya. Manusia-manusia akhir zaman itu orangnya egois. Mementingkan diri sendiri. Tidak tahu tentang agama. Sok tahu. Kalau sekarang kita lihat banyak manusia demikian. Sehingga sangat sulit untuk yang namanya menjadi pribadi yang membawa damai. Nah oleh karena itu apa yang harus kita buat sebagai orang-orang yang cinta akan Tuhan, sebagai orang-orang Kristen? Bagaimana agar kita menjadi pembawa-pembawa damai? Hari ini saya membagikan 3 hal agar kita menjadi orang-orang yang membawa damai. 1. Mengalami pendamaian dengan Kristus. Seperti tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-19, saya bacakan bagi kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi pembawa damai. Kita dulu yang mengalami pendamaian dengan Kristus.
Kita dulu mengalami kasihnya Kristus. Nah, kalau kita lihat dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, dikatakan jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita tidak akan mungkin menjadi pembawa damai kalau kita belum mengalami damainya Kristus. Makanya sering kali kita melihat ada orang, dalam istilah kita sering kita katakan parbada gitu ya. Kenapa parbada? Sikit-sikit ngajak ribut, sikit-sikit buat masalah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kadang pernah gak kita berpikir ya, kok dia gampang sekali buat marah, kok gampang sekali membuat keributan di mana-mana? Karena dia pun belum mengalami pendamaian dengan Kristus. Dia pun masih bergumul dengan dosanya kepada Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin mengalami kedamaian yang sejati, kita bisa menjadi pembawa damai. Damaikan dulu diri kita dengan Kristus. Dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Mungkin ada di antara kita di tempat ini yang sulit merasakan kedamaian, sulit menjadi pembawa damai. Coba cek diri kita. Sudahkah engkau mengalami Kristus? Sudahkah engkau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Kalau kita sudah mengundang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yakin dan percaya Kristus yang memerintah di hati kita. Dia yang berdiam di hati kita, sehingga ketika kita berkata-kata, ketika kita menyampaikan satu pendapat, makanya pendapat Kristus yang kita sampaikan, firman Tuhan yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu, mari alami pendamaian dengan Kristus. Ketika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Dia tidak pernah sekalipun mengingat dosa-dosa kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari ambil waktu ini, hari ini, agar kita mengalami Kristus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dan alami kedamaian dalam dirimu. Yang kedua, agar kita menjadi orang yang membawa damai adalah menghormati pandangan orang lain. Dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 9-10 saya bacakan bagi kita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tidak mungkin hidup kita ini Bapak Ibu terus selaras, terus seide, terus pemikiran. Pasti ada bedanya. Karena kita diciptakan beda-beda. Kita laki-laki dan perempuan beda. Antara pemikiran orang dewasa dengan anak-anak beda. Contoh yang sederhana yang sering kita sama-sama praktekkan, misalnya seperti dua tangan kita ini. Kalau kita dua tangan ini kita jadikan satu, pasti ada yang tangan kanannya, yang jari jempol tangan kanannya yang di sebelah atas. Tapi ada juga yang mungkin tangan kiri jempolnya yang sebelah atas. Demikian juga kalau kita buat option yang kedua seperti ini, ada yang tangan kirinya yang posisinya di atas, ada juga yang tangan kanannya yang posisinya di atas. Nah, dari hal ini setidaknya ada 4. Ada yang kanan-kanan, ada yang kiri-kiri, ada yang kanan-kiri, dan ada yang kiri-kanan. Padahal instruksi yang sama, pesan yang sama, tapi kenapa hasilnya berbeda? Karena memang kita berbeda Bapak Ibu. Nah, karena itu supaya kita bisa membawa damai, mari belajar menerima perbedaan. Suami, yuk belajar menerima perbedaan istri kita. Kalau dia tidak setuju dengan hal ini, selaraskan. Selagi itu tidak dosa, mari belajar menyelaraskan. Mungkin ada yang suami istri maksa terus supaya suaminya masak rendang jengkol. Ternyata istri itu tidak suka rendang jengkol. Ya udah, kenapa salahnya sekali-sekali makan pizza? Ya walaupun mungkin tidak cocok dengan selera kita, tapi mari belajar hormati pandangan orang lain. Sekarang kalau kita lihat, kadang banyak juga perpecahan terjadi antar gereja karena memaksakan pandangannya masing-masing. Satu aliran menganggap alirannya paling benar, golongan yang satu menganggap pendapatnya yang paling benar. Bahkan suku-suku sering terjadi permasalahan karena menganggap budayanya yang paling bagus. Tapi mari kita belajar mengambil perbedaan-perbedaan itu menjadi kekuatan. Bukankah kita juga sama-sama tahu dikatakan Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun kita berbeda-beda, tapi cari kesatuan. Untuk kita bisa bawa damai, belajar menghormati pendapat orang lain. Belajar menghormati perbedaan itu. Jangan pernah memaksakan menjadi satu. Kalau kita lihat seperti musik Bapak Ibu. Musik itu ada drum. Musik itu ada piano, ada keyboard. Ada mungkin juga yang namanya gitar atau saksofon. Apakah itu alat musik sama? Tidak. Bahkan mungkin kadang kalau kita tahu antara nada di keyboard dengan nada di bass, kadang dia tidak sama. Kalau dalam bahasa yang lain dikatakan dia baling-baling, nggak gitu kalau sering anak musik bilang. Atau mungkin yang
dia beda sepertinya nadanya. Tapi kalau dimainkan dengan instrumen yang sama, dengan yang namanya satu arahan, itu akan menciptakan musik yang bagus, menciptakan nada yang bagus. Nah, mari juga kita menghormati perbedaan. Jangan pernah memaksakan pendapat kita langsung disetujui oleh orang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, belajar hari ini apapun pendapat orang lain hormati. Coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Coba lihat dari cara berpikir yang beda. Coba lihat dari ilmu yang berbeda. Sehingga kita tidak mudah terpancing emosi, kita tidak mudah tersulut emosi. Namun belajar melihat perbedaan itu menjadi sebuah keluar biasaan, menjadi sebuah yang namanya keberagaman, menjadi sebuah yang namanya kekayaan kita di dalam kekristenan. Demikian juga kita di jemaat ini, mari belajar tidak gampang memaksakan pendapat kita bagi orang lain. Kalau pendapat kita tidak disetujui, percaya saja mungkin pendapat yang lain yang lebih bagus. Kalau kita menghormati pendapat orang lain, kita akan menjadi orang-orang yang membawa damai. Yang ketiga, bagaimana agar kita menjadi orang yang membawa damai adalah mudah mengampuni. Bapak Ibu, tidak pernah di antara kita satu orang pun yang tidak pernah berbuat salah. Pasti di antara kita pernah berbuat salah. Suami, mari ampuni kesalahan istrimu. Istri, mari ampuni kesalahan suamimu. Orang tua, mari ampuni kesalahan anak-anak. Anak-anak juga mari ampuni orang tua kita. Seperti kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 berkata demikian, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kalau ada kebencian di hati kita, kita tidak akan mungkin bawa damai. Kalau ada sedikit saja rasa kebencian, tinggal tunggu waktunya, itu akan terjadi pertengkaran, keributan. Tapi kalau ada kasih yang mau mengampuni, yang mau melepaskan pengampunan, kita akan menjadi membawa damai. Apa yang terjadi kepada Kristus? Yesus dihianati, Yesus ditinggalkan, Yesus yang namanya sudah banyak berbuat baik, tapi orang-orang tetap berbuat tidak baik kepadanya. Dia disalibkan, tapi perkataan yang luar biasa Tuhan Yesus katakan ketika dia disalib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini mari belajar mengampuni. Banyak kesalahan dari yang lain, banyak mungkin kesalahan yang pernah orang buat kepada kita, tapi kita juga ingat berapa banyak kesalahan yang kita buat kepada Kristus. Berapa banyak pelanggaran, kegagalan yang kita buat kepada Kristus. Tapi ketika kita ngaku dosa, Kristus langsung mengampuni. Kadang kalau di keluarga, kalau suami minta maaf, mama maaf ya, kadang biasanya istri bilang apa? Alah kok minta maaf, terus minta maaf. Dan seakan-akan, ya kenapa demikian ya? Bahkan kalau kita tahu, kalau sering kita dengar lagu di bangsa kita ini kan ada lagunya ya. Satu kali kau sakiti hati ini, masih aku maafkan. Tapi sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Kalau kita lihat bagaimana Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, berapa kalikah aku harus mengampuni? Tuhan Yesus tidak langsung menjawab. Apa katakan Petrus? 7 kalikah? Oh, berarti kita bisa dapat dari hal itu, kebudayaan Yahudi punya kebiasaan mengampuni orang sampai 7 kali. Tapi sampai kita di Indonesia tinggal 3 kali. Tapi jawaban yang luar biasa dari Kristus adalah, berapa kali kita mengampuni? 7 kali 70 kali. Nah, artinya tidak terbatas kita mengampuni seorang, terus mengampuni, karena kita pun sudah diampuni. Bapak Ibu, kalau kita mengampuni bukan berarti kita setuju dengan apa yang orang perbuat, tapi kita belajar yang namanya tidak menuntut orang sempurna dalam hidupnya, karena kita pun pernah gagal dalam hidup kita. Jadi mari belajar menjadi pribadi yang mudah mengampuni, karena kita pun sudah diampuni oleh Kristus. Kalau kita mudah mengampuni orang lain, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, perkataan kita pun penuh dengan damai, sikap kita pun penuh dengan damai, bahkan tingkah laku kita pun penuh dengan damai dari Kristus dalam hidup kita. Sebagai ayat yang terakhir kita buka dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7 saya bacakan bagi kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengajarkan kita damainya Allah yang melampaui segala akal. Artinya dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tekanan, dalam keadaan permasalahan, hati kita bisa damai. Hati kita harus damai dan membawa damai bagi banyak orang. Bapak Ibu, bangsa kita sekarang sedang bergumul. Adakah engkau ingin membawa damai bagi bangsa ini? Adakah engkau ingin membawa damai bagi banyak orang? Jangan mudah tersulut emosi, jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah yang namanya berdebat satu dengan yang lain. Sudah banyak orang-orang pintar di bangsa kita, yang kurang adalah orang yang membawa damai.
Kalau kita membawa damai bagi orang, ketika ada persoalan, kita datang mendamaikan, percayalah, engkau akan dikenal orang sebagai anak-anak Allah. Saya bangga kepada Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kita tahu berapa hari yang lalu ibunda dari Bapak Jokowi meninggal. Dan di hari berikutnya, dia harus bisa ikut lagi konferensi untuk KTT G20. Tapi dia tetap dalam tenang. Banyak orang yang mencibir dia, banyak orang yang memfitnah dia. Tapi kita lihat, dia tetap damai dengan tenang. Mari kita juga berdoa bagi Bapak Presiden kita, supaya dia tetap damai dalam Kristus. Bahkan seluruh jajarannya, para menteri, seluruh gubernur, dan seluruh bupati, wali kota tetap dalam damainya Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang diambil tidak dengan gegabah, tapi karena ada damainya Kristus. Bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan, jemaat GBI Pelita? Adakah engkau mau membawa damai? Adakah engkau belajar membawa damai? Enggak usah mungkin dari seluruh daerah ini engkau bawa damai. Mulai dari keluargamu. Kedatanganmu membawa damai di tengah-tengah keluarga. Ibadah rumah tangga hari ini membawa damai bagi tetanggamu. Ibadah rumah tangga hari ini yang tidak bisa beribadah di gereja, kita beribadah di rumah, ada damai di hatimu. Jangan langsung nanya, kenapa kita nggak boleh ke gereja? Kenapa nggak boleh ke gereja? Mari belajar damai. Dengar pemerintah kita. Kita boleh beriman, tapi kita juga mari menjadi pribadi yang berhikmat dalam hidup kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, tetaplah dalam damai. Saya ulangi kembali, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang membawa damai. Yang pertama adalah alami damai Kristus dalam diri kita. Yang kedua adalah belajar menghormati perbedaan satu dengan yang lain. Yang ketiga, mari lepaskan pengampunan dengan kasih Kristus. Dan percayalah, engkau akan membawa damai dan engkau akan dikenal sebagai anak-anak Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapak yang baik, kalau hari ini kami boleh beribadah di keluarga kami masing-masing, di rumah tangga kami masing-masing. Engkau yang memberkati seluruh umat-Mu, jemaat GBI Pelita Bapak yang baik. Biar kiranya mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka tetap memiliki damai daripada Tuhan. Bahkan biarlah kiranya damai-Mu yang melebihi segala akal dan pikiran kami memerintah di hati dan pikiran kami. Sehingga jemaat Tuhan dalam ketekanan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan, mereka tetap bisa membawa damai. Karena kami mau belajar seperti-Mu ya Bapa, dan kami rindu hidup kami mencerminkan pribadi-Mu. Sehingga ketika kami membawa damai, kami akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.